Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas kembali saham perbankan, di mana saham-saham bank ini dia udah mulai bikin base lagi gitu ya. Walaupun penurunannya memang waktu kemarin asing yang jual gila-gilaan gitu ya. Saham perbankan ini jelas terdampak gitu ya, karena mereka juga salah satu yang big caps di Indonesia di HSG gitu ya. Dan saham yang kita bahas sekarang adalah si Bank Mandiri. Nah, ini sebetulnya udah kelihatan gitu ya. Sebelumnya bahkan mereka di gap up tinggi banget lalu diturunin lagi gitu, dan hampir semua si saham bank sekarang gitu ya, dia udah mulai si setting up lagi. Udah kelihatan nih, walaupun turun tapi ada supportnya gitu ya, nggak dibalas sampai ke bawah banget gitu. Dan di sini ada level-level titik belinya gitu ya. Ada beberapa kali dimana seharusnya sih gitu ya, di titik-titik seperti ini gitu ya, ini udah mulai padat nih gitu ya. Dan jika bisa break dari titik-titik ini gitu ya, maksudnya ya itu udah jelas bisa menjadi sebuah keuntungan gitu. Nah, kalau kita misalnya di ini, dimana ini udah kelihatan banget nih ya, si risk rewardnya tuh udah mulai menarik banget gitu ya, ketika kita pencet terus. Nah, ketika kita segini aja cuma 5% gitu ya. Dan ini kan udah kelihatan nih, sempat tuh di gap down lagi, naik, tapi turun lagi, mulai naik lagi, turun lagi. Ini adalah naik lagi. Apakah dia turun lagi atau terus naik? Nah, kalau terus naik, dia ada titik beli di area-area sini. Kalau bisa closing di atas ini kelihatannya cukup menarik nih. Ya kalau break dan volumenya tinggi, ya itu udah jelas menarik banget buat diikutin gitu ya. Jadi sebetulnya saham-saham seperti ini paling penting adalah lihat volumenya aja. Pada saat transaksi terjadi volume tinggi gitu ya, nah di situ, dan harga closingnya oke, bukan harga closingnya, mungkin harganya ya mungkin naik gitu ya, dan kelihatannya banyak demand, banyak buyer gitu yang ngajar kanan, itu barulah mulai bisa dipertimbangkan sebetulnya. Nah, kan kalau lihat di tren jangka panjangnya tuh sebetulnya ya ini masih mencoba untuk mengalahkan si all time high mungkin sebelum-sebelumnya gitu, karena sebelumnya udah sempat turun dahsyat, udah naik lagi, dan kita menunggu nih. Sebetulnya ini adalah VCP yang panjang banget gitu ya. Nih, wah, ini udah mantul lagi gitu. Nah, ini ada base-nya tuh cukup panjang gitu. Untuk lihat, walaupun memang ini adalah sebetulnya ada stage 4 gitu ya. Langsung masuk, bikin base naik, bikin base naik, bikin base. Nah, sekarang adalah base yang sebetulnya cukup penentuan juga gitu ya. Hampir semua big bank tuh polanya seperti ini: Bank BCA, Mandiri, BRI, dan BNI gitu ya. Nah, waktu kemarin-kemarin gitu ya, sempat kan yang di awal mungkin di bulan lalu tuh yang sebetulnya memimpin perkembangannya adalah si Bank BNI gitu. Nah, tapi sebetulnya, nah kalau sekarang kenapa Bank Mandiri, karena pertumbuhan si kuartal 4-nya, kuartal 1 di 2022, Mandiri yang lebih unggul daripada tiga bank lainnya ya, tiga bank besar lainnya gitu. Jadi cukup untuk dipertimbangkan gitu ya, karena ini tuh dari pertumbuhan net income semuanya dahsyat gitu ya, luar biasa lah. Net revenue-nya tinggi. Nah, ini cash flow from operatingnya tapi dia masih negatif. Mungkin ada perubahan, ada pembayaran pajak. Kita juga harus bandingin ke 3 bulan awal gitu, apakah di 3 bulan awal memang kebanyakan negatif karena mungkin bayar-bayar apapun gitu ya, banyak bayar dan keluarin uang. Kita harus lihat dulu gitu. Tapi si ini ya pun kalau di bank beda gitu ya, dengan lini produksi yang lainnya gitu, dengan lini sektor-sektor lainnya laporan keuangannya tuh beda gitu. Nggak bisa terlalu lihat lagi cash flow from operating juga sih gitu. Nah,
kalau dilihat ya biasa ya gitu ya, dari kalau di perbankan ini ya cukup banyak dan bahkan dia public sentimentsnya cukup optimis, dan dia kalau dilihat gitu ya, permintaan pulih, penyaluran kredit tumbuh. Nah yang kayak gini ini adalah sesuatu yang berita baik gitu ya untuk si Bank Mandiri seperti ini gitu. Dan ini cukup up to date ya sebetulnya, walaupun pasti telat gitu ya namanya berita. Tapi dia bisa menyajikan terus peningkatan kredit perbankan tertinggi, nah, seperti itu. Saham big caps diborong asing. Jadi ya pilihannya ada beberapa, cuman ya siapa yang break duluan ya kalian boleh beli gitu ya. Karena yang namanya mandiri seperti ini gitu ya, sahamnya udah jelas ya, saham perbankan, apalagi perbankan pemerintah BUMN cukup kuat gitu ya, dan duit mengalir dari pemerintahan pun kan masuk ke saham-saham seperti ini juga gitu. Dan dia ada titik beli 8105 sampai 8200. Lebih aman sih ya breaknya tunggu si 8205 ini. Tapi kalau mau dari sini dan kelihatan volumenya nih kan tidak menutup kemungkinan ini dihajar dalam satu hari gitu. Cuman base-nya udah cukup lama, dan ini pun kelihatannya di mana ini dan penurunannya sudah sama lagi gitu ya. Dan ini kelihatan walaupun memang belum ada penurunan volumenya. Biasa sebelum VCP-nya ada penurunan volume, cuman ini masih agak banyak. Cuman ya mungkin karena inflow outflow asing yang masih belum bisa diperkirakan gitu. Dan ini coba nih kalau kita lihat sekilas saham BNI, dia sebetulnya masih memimpin gitu ya. Pada waktu itu VCP-nya paling bagus adalah BNI, sempat beli. Di sini ini adalah VCP-nya udah kelihatan banget, VCP padat, volatilitasnya dikit banget, break, volume tinggi, naik gitu. Dan kemarin kejadiannya sama, diturunin. Tapi dia udah mulai nih V-shape recovery. Tapi pastinya ada pemantulan lagi gitu di sini, karena VCP-nya belum kebentuk. Kalau kita lihat yang lainnya adalah Bank Rakyat Indonesia. BRI Injek pun sama, cuman dia sayangnya gitu ya, dia masih jauh berada di bawahnya nih. Sebelumnya sempat di gap up, sempat dinaikin, turun, dan dia masih di bawah sini gitu. Makanya kalau Mandiri seolah-olah dia udah masuknya di level-level sini gitu. BRI jauh lebih bawah, sedangkan BCA kalau dilihat dari kinerja yang quarter satunya gitu dibandingkan dengan bank lain, BCA sebetulnya cukup ya maksudnya lebih kurang gitu ya pertumbuhannya gitu dibandingkan yang lain gitu. Dan kita lihat ya mungkin di sini dia sempat gap up seperti ini contoh ya, salah satunya yang mau dihajar gitu ya, cuman masih belum sanggup. Jadi untuk sekarang gitu ya, di saham yang paling bagus dan grafiknya paling VCP gitu ya, menurut saya masih si Bank Mandiri. Kalau BNI walaupun udah naik, tapi dia pasti harus mantul dulu lah, bikin base seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.